Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akan memulai pair teaching malam hari ini. Iya Ibu Ayu. Oke Ibu. Videonya kelihatan enggak? Presentasinya masih belum tampak Ibu. Oke, nge. Kalau Bu Yulianya sudah terlihat. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu Guru. Sudah Bu. Oke. Nah, selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi Bu Guru. Pagi Bu. Ya. Nah, bagaimana hari ini? Semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat Bu. Kita bersyukur diberikan kesehatan yang baik pada hari ini ya. Nah, sebelum pelajaran kita dimulai, silakan kita berdoa dulu agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin Ibu bisa minta bantuan kepada Putri untuk memimpin doa hari ini. Iya. Nah, sambil jalan untuk melakukan kegiatan, tolong di absen dulu ya, diingatkan dulu. Absen, silakan masukkan ke WA ya, WA grupnya ya. Nah, sebelum kita masuk materi, Siap Bu. ya, masih ingat tentang materi yang kemarin? Mungkin masih Bu Guru. Iya, coba mungkin masih ingat dengan materi kemarin? Masih Bu. Iya, materi kemarin tentang listrik statis Bu. Listrik statis. Siapa yang masih ingat apa pengertian listrik statis? Siapa yang ingat? Saya Bu. Ya, silakan. Saya ya Bu ya. Boleh. Listrik statis itu listrik yang tidak mengalir Bu atau yang diam. Listrik yang tidak mengalir atau listrik yang diam. Iya. Iya. Benar sekali ya, Shirley. Nah, kemudian selain listrik statis, ada namanya listrik dinamis. Ya, kemarin sudah Ibu sampaikan agar kalian bisa membaca buku paketnya ya. Mungkin ada yang sudah membaca buku paketnya, apa yang dimaksud dengan listrik dinamis? Ya Bu. Ya, Niko mungkin bisa. Listrik dinamis itu listrik yang mengalir atau muatan-muatan listriknya bergerak, Bu. Iya, ya. Listrik dinamis, ya, artinya listrik yang bergerak atau muatan-muatannya juga muatan listriknya yang bergerak. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke materi, perlu dulu Ibu sampaikan apa tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini peserta didik ya dapat menjelaskan konsep listrik dinamis dengan tepat dan tanggung jawab. Sudah kalian sebutkan tadi. Kemudian dari tayangan PPT, peserta didik dapat menjelaskan pengertian arus listrik dengan benar, kemudian dapat menyelidiki keberadaan arus listrik pada suatu rangkaian. Kemudian tayangan video, peserta didik dapat menganalisis fungsi lempeng, seng, dan paku besi pada percobaan baterai buah. Dan melalui LKPD, peserta didik dapat membedakan rangkaian listrik. Ya. Nah, sekarang adapun materinya yaitu mengenai konsep arus listrik, baterai buah, dan rangkaian terbuka dan tertutup. Ya, nah yang pertama mengenai konsep arus listrik. Silakan sekarang, ya, lihat di sana. Nah, sebelum saya masuk ke arus listrik, pernahkah kalian melihat atau mengamati yang namanya aliran air, ya, kemudian atau aliran sungai? Pernahkah kalian mengamati? Pernah Bu. Pernah Bu. Pernah Bu. Pernah. Bu. Biasanya kalau air mengalir dari mana ke mana? Dari Dari tinggi atas terendah. ke bawah. Pernah Bu.
Ada dari bawah ke atas air? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Bu. Mungkin pakai gaib ya. Mungkin kalau ada yang gaib mungkin bisa dari bawah ke atas pakai ilmu Pakai ya. mesin, Bu Guru. Pakai mesin boleh ya. Artinya di sana ada bantuannya ya. Nah, tapi kalau air mengalir pasti mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah ya. Nah, begitu juga dengan arus listrik ya. Arus listrik itu pasti akan akan mengalir. Tadi dikatakan listrik dinamis ya. Arus yang mengalir atau arus yang bergerak. Nah, kapan terjadinya arus listrik ini? Nah, sekarang Ibu berikan 2 benda. Ya, silakan amati gambar pada PPT yang sudah Ibu share ini. Ya, ada 2 benda, yaitu benda A dan benda B. Sudah? Nah, sekarang bandingkan antara benda A dan benda B. Apa yang bisa kalian amati dari benda A dan benda B? Mungkin ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, mungkin Danang, mungkin ya. 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 Kalau saya amati ini, kalau yang di benda A itu jumlah elektronnya lebih banyak, Ibu, dibandingkan protonnya. Sedangkan yang di B kebalikannya, jumlah protonnya yang lebih banyak dibandingkan elektronnya. Iya. Ya. Nah, di dalam arus listrik ini, ya, tadi dikatakan Danang bahwa pada benda A elektronnya katanya lebih banyak, muatan negatifnya lebih banyak, sedangkan pada benda B muatan positifnya lebih banyak. Ya, nah benda yang bermuatan positif lebih banyak akan memiliki potensial yang lebih besar atau lebih tinggi. Ya, sedangkan benda yang memiliki ion positif lebih sedikit atau memiliki elektron yang lebih banyak akan memiliki potensial yang lebih tinggi atau rendah? Tinggi ke rendah, Bu Guru. Lebih rendah atau Rendah. Lebih rendah, Ibu. Ya, Lebih rendah, Ibu. iya, Herli, benar. Jadi, potensial ya, arus listrik akan mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial yang lebih rendah. Bu. Ya. Rendah. Nah, arus listrik, ulang. Beda dengan arus listrik, di sini elektron akan mengalir dari potensial rendah menuju ke potensial yang lebih tinggi. Kebalikan, ya, kebalikan antara arus dengan elektron. Ya. Nah, sekarang arus listrik ini pasti punya sumber. Ya, dari mana datangnya arus listrik? Ya, sama halnya dengan air. Airnya dari mana? Airnya dari mana mengalir? Nah, seperti itu juga. Arus listrik sumbernya dari mana? Nah, sekarang mungkin ada yang tahu. Sumber-sumber dari arus listrik. Saya, Ibu. Ya. Saya tahu, Ibu. Ya, Sherly mungkin. Sumber arus listrik itu ada dari baterai, aki, sama generator, Bu.